Di sini kita akan menghitung faktorial, Fibonacci, dan pangkat menggunakan void. Pertama yang kita butuhkan adalah file header-nya. Di sini kita gunakan file header iostream dan mat.h. Mat.h ini digunakan untuk mengoperasikan matematika atau perhitungan matematika dalam program C++. Selanjutnya, kita mendeklarasikan variabel result menggunakan tipe data integer. Lalu kita melakukan function menggunakan void, maka faktorial dengan parameter x menggunakan tipe data integer. Lakukan kemungkinan jika x sama dengan 1, maka jika memenuhi, maka result sama dengan x. Jika tidak ada kemungkinan lainnya, maka faktorial x dikurang 1, lalu result, maka result dikali x. Selanjutnya, function menggunakan void Fibonacci dengan parameter n menggunakan tipe data integer. Dengan variabel x sama dengan 0, y sama dengan 1, z sama dengan 0, dan i menggunakan tipe data integer atau bilangan bulat. Lakukan perulangan untuk i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, dan i++. Artinya, setiap perulangan nilai i akan bertambah 1. Jika i kurang dari sama dengan n memenuhi, maka Cout x. Nah, di sini kita melakukan pertukaran nilai. Z sama dengan x ditambah y, x sama dengan y, dan y sama dengan z. Selanjutnya, function menggunakan void pangkat dengan parameter a dan b menggunakan tipe data integer. Di sini kita mendeklarasikan variabel i dan hasil sama dengan 1 menggunakan tipe data integer. Lakukan perulangan untuk i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan b, dan i++. Artinya, setiap perulangan nilai i akan bertambah 1. Jika i kurang dari sama dengan b memenuhi, maka lakukan hasil sama dengan hasil dikali a. Maka Cout hasil dari parameter a pangkat parameter b tadi adalah hasilnya. Selanjutnya, setelah kita melakukan function pada void faktorial, Fibonacci, dan pangkat, kita lakukan fungsi program utama yaitu inMain. Kita deklarasikan variabel fill menggunakan tipe data integer. Lalu kita tampilkan ke layar Cout pilihan Anda. Lalu Cout faktorial tadi, pilihan pertama, pilihan kedua Fibonacci, pilihan ketiga pangkat, maka Cout masukkan pilihan Anda. Lalu kita tampung di variabel fill tadi. Lakukan pernyataan switch. Dengan parameter fill, lakukan case pertama menggunakan tipe data integer untuk variabel n, lalu Cout masukkan bilangan tersebut akan tersimpan di variabel n. Lalu kita panggil function faktorial dengan parameter n. Cout faktorialnya adalah result tersebut. Break artinya berhenti dari case pertama. Lanjut case kedua, yaitu variabel n dan i menggunakan tipe data integer. Lalu Cout masukkan banyaknya deret tersebut akan tersimpan di variabel n. Lalu kita panggil function Fibonacci variabel n, lalu break atau berhenti dari case 2 ini. Selanjutnya, case ketiga atau pilihan ketiga dengan variabel a dan b menggunakan tipe data integer. Lalu Cout masukkan bilangan bulat tersebut akan tersimpan di variabel a dan masukkan bilangan pangkat tersebut akan tersimpan di variabel b.
maka kita panggil function pangkat A, B. Kita coba running. Pilihan Anda 1 faktorial, 2 Fibonacci, 3 pangkat, dan masukkan pilihan Anda. Misalnya kita masukkan pilihan pertama, masukkan bilangan, misalnya 3. Maka faktorialnya adalah 6. Mengapa? Karena di case pertama, pilihan pertama itu nilai 3 ini adalah N. Maka faktorial N atau faktorial 3. Kita balik ke atas, perhitungannya, fungsinya faktorial X tadi 3 dengan tipe data integer. Jika 3 sama dengan 1, maka result sama dengan X. 3 sama dengan 1, tidak. Maka kemungkinan lainnya dengan faktorial 3 dikurang 1, 2. Maka result sama dengan result dikali 2. Tadi 3, 2, sekarang X-nya 2. 2 sama dengan 1, tidak. Maka kemungkinan lainnya faktorial 3 dikurang 1, 2 dikurang 1, 1. Maka result sama dengan result dikali 1. Maka perhitungannya adalah 3 dikali 2 dikali 1, yaitu 6. Maka faktorialnya adalah 6. Nah, jika kita pilih kita masukkan pilihan ketiga. Masukkan bilangan bulat. 3, bilangan pangkatnya 2. Maka hasil dari 3 pangkat 2 adalah 9. Nah, tadi di case ketiga atau pilihan ketiga itu variabel bilangan bulat 3 itu sebagai A, bilangan pangkat 2 sebagai B. Maka kita ke function pangkat integer A dengan parameter integer A, integer B. Berarti 3 itu adalah 3 itu adalah A dan 2 itu adalah B. Nah, di sini lakukan perulangan. I dimulai dari 1, I kurang dari sama dengan 2, I plus plus. Benar, maka lakukan hasil. Kita isi dengan hasil dikali A. Maka hasil dari 3 pangkat 2 adalah 9.